Ini sudah berapa orang yang masuk? Ini Rosetta, Cindy, Nurita. Oke. Ya, kita lanjut saja. Alfonsus, silakan. Ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas proses belajar dan mengajar. Kami mohon kepadamu, berkati kami, beri kami kemampuan agar segala apapun yang kami lakukan dan kami diskusi dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yeah, guys, can you open up your camera for a while, please, so that I can take the screenshot for the first meeting today? Ya, sambil dulu saya pakai meeting modes, together modes. Oke. Yang lain mana nih mukanya? Kalian jangan ngumpet di bawah kursi ya. Ini saya pakai together mode ini. Sudah? 1, 2, 3, go. Nggak usah dulu goyang-goyang kepalanya. Yang santai aja. Nggak usah dulu sesi artis yang biasa ya. 1, 2, 3, go. Nah gitu. Kita bukan artis, jadi nggak usah dulu apa goyang-goyang kepalanya. Sebentar saya simpan dulu. Oke. Ya. Kalian bisa nanti dinonaktifkan kameranya ketika saya menjelaskan. Ini ada orang baru ini yang rambutnya miring-miring ini loh. Saya pernah sering ngopi dulu sama dia ini. Siapa namanya ini ya? Coba buka dulu mikrofonnya. Saya, Sir. Kenapa kamu nggak kuliah-kuliah selama ini? Kemana kamu? Inilah kamu. Udah jadi artis kamu sekarang ya? Oh, enggak, Sir. Oh, kirain. Ya meskipun jadi artis jangan lupa kuliah, ya. Enggak, Sir. Enggak jadi artis. Oh, ya udah. Oke, teman-teman, kita lanjut. SAP-nya sudah terima semua. SAP-nya sudah terima semua. Udah, Sir. Nah, jadi kalian sudah tahu list topik yang akan kita bahas. Nah, ini topiknya anak TK banget. Kalau kamu nggak bisa, awas kamu ya. Ini cuman WH question. Apa artinya WH question, Alfonsus? Yang 5W1H itu ya, Sir? Apa itu? Coba sebutkan. What, who, where, why, how. How. Banyak lagi yang belum. When. Oke. Nah, itulah semua bahasan kita. Di SAP-nya sih 2 kali pertemuan. Jadi maksudnya, mau nanti kamu sudah profesor pun ingat terus apa penggunaan WH question. Mudah-mudahan ketika saya menjelaskan WH question ini, kalian nanti bisa membuatkan contoh ya. Saya share screen dulu. Kalian bisa turn off camera. Asal jangan ketiduran ya. Boleh tidur-tiduran, asal jangan ketiduran. Awas di akhir kok nggak nampak wajahnya, saya anggap nggak hadir. Oke. Saya share screen dulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Sir. Oke, baik. Nah, ini adalah list WH question. Yang pertama itu what,
kedua when, where, who, whom, and nanti ada which, ya, ada why. Nah, ini semuanya, ya. Oke. What itu ya namanya juga what apa. Nah, kalau ada what is your name berarti siapa namamu. Sebenarnya apa namamu juga sama karena yang ditanyakan adalah benda, ya. When berarti menanyakan waktu, ya, kapan. Nah, where kemana, di mana, who. Nah, who dan whom ini satu keluarga, kakak beradik. Tetapi who dipakai untuk menanyakan subjek, whom digunakan untuk menanyakan objek. Tetapi kalau kamu kadang-kadang melihat who untuk menanyakan objek nggak apa-apa. Secara informal memang boleh. Who do you go with? Itu pertanyaan yang informal. Tapi kalau ditanya whom do you go with? Karena nanti jawabannya pasti objek. I go with Imelda. I go with Alphonsus. Gitu. Oke. Nah, whom ini menanyakan objek. Which, namanya juga which berarti menanyakan pilihan. Ya. Which ini biasanya uniknya kalau menanyakan benda, biasanya which ini langsung diikuti oleh benda. Contohnya, ada beberapa buku. Terus kamu tanya, buku yang mana yang milikmu? Which one is yours? Gitu. Which book is yours? Atau banyak perempuan cantik. Terus si Sagari menanyakan Alphonsus. Alphonsus, gadis yang mana yang kamu pilih? Gitu. Which girl do you choose? Jadi which diikuti oleh benda, which book, which girl, which one. One itu adalah pengganti dari benda tersebut. Artinya pilih salah satu. Gitu. Oke, whose ini menanyakan kepemilikan. Ya, whose ini juga nanti diikuti oleh benda. Contohnya, whose book is this? Buku milik siapa ini? Ya. Whose cellular phone is this? Handphone siapa ini? Gitu. Jadi whose ini juga biasanya diikuti oleh kata benda. Why pasti sudah paham ya. Why menanyakan alasan. Jadi kalau ditanya why pasti nanti jawabannya because, ya. Makanya kalau orang yang baru belajar bahasa Inggris menghafalnya begini. Mengapa why selalu because? Nah, gitu ya. Oke. How itu menanyakan bagaimana. Nah, biasanya nanti kalau kamu belajar klausa, kalau klausa kata keterangan nanti ini dia. When, where. Ini when berarti keterangan waktu. Where berarti keterangan tempat. How berarti keterangan cara. Gitu. Ada yang bisa add aku nggak, Pak? Coba tanya di grup siapa yang mau di add itu. Kamu add dulu Alphonsus ya. Itu ada chat tadi. Alphonsus. Oke, sir. Iya. Suka ketinggalan kereta emang teman-teman kamu ini. Dah. Nah, kata tanya ini memang perlu kita pahami dan kita kuasai. Kenapa? Karena manusia itu selalu curious. Namanya sifat manusia berarti selalu bertanya, ya. Tanda tanya. Jadi mengapa, kenapa, di mana. Jadi ciri-ciri orang cerdas itu pasti selalu banyak pertanyaan. Makanya kalau mahasiswa kalau ditanya nggak ada pertanyaan, sudah terlalu pinter gitu. Tapi kalau ada pertanyaan saya pikir, oh berarti anak ini nyimak dari tadi gitu ya. Oke guys, itulah beberapa kata tanya. Nah contoh-contohnya seperti ini ya. Kita masuk ke what dulu. Kenapa? Maaf ya sir, baru join tadi, sibuk cari di laptop, cari di HP, rupanya di akun lain joinnya, makanya di HP ini kan. Asal janganlah kamu pintar mencari alasan. Kalau alasannya benar nggak apa-apa. Masuklah. Duduk diamlah kamu ya dulu ya. Oke. WH. Nah, ini what. Ingat guys. What do you do for a living? Saya jelaskan. Kenapa di sini sir ada do? Nah, kemarin waktu SMP juga kalian diajari. Kalau menanyakan kata kerja, kita harus menggunakan do, does, and did. Untuk kalau simple present, do and does. Kalau simple past pakai did. Ingat, di sini ada kata kerja do. Jadi apa yang kamu lakukan untuk hidup? Artinya apa mata pencaharian kamu? Ya.
Why should we read books? Nah, should di sini adalah modals ya. Mengapa harus kita membaca buku? When is she coming? Kenapa sir di sini do? Kenapa di sini is? Ya, ini kan present continuous. Jadi gini, kalian kalau grammarnya aja masih berantakan, nanti cara buat pertanyaannya juga saya pikir masih bersalahan gitu. Kadang kalian pakai do, did, does, itu masih bersalahan. Kalian pahami sebenarnya adalah bukan kata tanya ini, tapi cara mempergunakan kata tanya ini sesuai dengan tensesnya gitu. Dari sini kalian sudah paham guys, ini pasti simple present. Pak, dari mana ciri-ciri simple present? Ini loh, do. Kata tanya do, kan? Auxiliary do. Ini tenses apa sir? Nah, semua modals pasti di modals itu simple present. Tapi kalau misalkan dia might, pasti simple past. Could, simple past. Ini gimana ini? Kalian dengar suara saya nggak, teman-teman? Dengar, Sir. Dengar. Tadi di sini error. Baik. Oke. When. Nah, pasti ini present continuous. Pak, dari mana presentnya? Presentnya dari to be-nya. Kenapa disebut present continuous? Karena to be-nya present, kata kerjanya bentuk ing. Makanya present continuous. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini what, why, when. Nah. Kita lanjut langsung contoh what happened. What happened? Lihat di sini. Pak, kan biasanya kita katanya tadi kalau nggak ada to be pasti auxiliary do, does, and did. Kok di sini nggak ada do and does and did? Ingat guys, kalau menanyakan si subjek, ya subjeknya itu kalau benda dia pakai what. What happened? Apa yang terjadi? Kalau dijawab ini what-nya ini kita buang, langsung kita ganti dengan jawabannya. Jadi nggak perlu di sini do, this, does, those, is, us, us. Nggak ada ya. Langsung what happened. Siapa yang mencuri handphoneku? Who stole my cellular phone? Ya. Siapa yang kentut? Who farts? Ya. Seperti itu. Jadi langsung what dengan who itu langsung diikuti oleh kata kerjanya. Kalau dia kata kerja. Kalau dia bukan kata kerja berarti to be-nya. Who are you? I am Sagari. Who is she? She is Natalie. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu menanyakan si subjek, kamu langsung kata tanyanya langsung diikuti oleh kata kerja atau to be-nya. Oke. Who gave me? Lihat ini. Who won the game? Theo won the game. Lihat. Who langsung digantikan oleh si Theo. Ini sama. Won the game, won the game. Gitu. Ini who gave this present? My cousin gave me this present. Lihat, who langsung digantikan oleh my cousin. Oke. Ini Bu Mika ini chat-chat mulu berisik. Nanti lagi ngajar, Bu, sebentar ya. Nah, itu simple, padat dan jelas. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa tadi bedanya who dengan whom, apa bedanya tadi what dan who menanyakan si subjek. Nah, caranya saya mengetahui kalian sudah paham. Ini kan pelajaran TK saya bilang tadi. Kalau ini pun kamu nggak tahu, awas kamu. Saya cek satu-satu kemampuan kalian. Saya nggak ngambil nilai di sini, tapi saya ingin mengecek kemampuan dasar kamu. Ini saya minta saya buatkan dulu di sini WH question. Udah, kalian boboknya tidurannya sudah, duduk tegak. Saya minta satu-satu yang menjawab yang saya tanya, silakan buka kameranya. Practice. Masuk ke who dulu. Dari who kita ke what.
Ya, saya minta yang saya panggil dulu jawab ya. Saya ambil dari bawah. Patricius Alvin. Masuk. Halo, Sel. Ini kalimat saya, ya. Kalimat saya seperti ini. Tetap kita berawal dari kalimat. Maria came to my house yesterday. Oke, sebelum kamu membuat kata tanyanya, saya tanya, ini tensi siapa ini? Sir, PowerPoint-nya nggak ada, Sel. masih tampilan ya udah. tadi template. Saya ini dulu, saya stop sharing. Saya sharing lagi. Nah, gitu dong, kalian aktif. Jangan cuman diam baik. Thank you. Aduh. Oh, masih ini muncul ya? Iya. Sebentar. Question practice. Nah, ini sudah terlihat? Sudah? Sir. Udah, Sir. Oke, dasar. Yang tadi saya tanya Alvin ya. Siapa yang saya tanya tadi? Iya, Alvin, Sir. Betul, Sir. Ini Alvin. Tensi siapa ini? Kalimat ini. Nanti bolak-balik sampai tua kalian belajar grammar nggak bisa-bisa. Dari mana kamu bisa menentukan ini tensinya? Lihat kata kerjanya. Kalau ada kata kerja, kata kerjanya di sini apa, Vin? Yang mana? Alvin pura-pura nggak dengar apa nggak tahu? Kalian dengar saya nggak ini? Keluar sendiri kayaknya deh, Sir. Oh, jangan keluar-keluar masuk guys, lecet nanti. Saya ini ya, saya ganti dulu. Iya, Sir. Siapa yang kelihatan di sini orangnya? Oke, Nurpita. Wah, ini Nurpita masih di kampung ini. Nurpita. Pita. Yes, sir. Oke. Ini tensi siapa yang terlihat di layar kamu kalimat saya ini? Maria came to my house yesterday. Sambil nonton kamu, matikan dulu TV kamu itu. Bukan, sir. Halo, Sir. Tadi Teman saya lagi terputus. kuliah. Ya udah, kamu tinggal nunggu giliran. Kamu mundur lagi ke belakang, antriannya kamu paling belakang. Nurpita sekarang. Pit, Yes, tensi sir. siapa ini? Benar, sir. Caranya gampang Nurpita. Di sini ada kata kerja nggak di kalimat saya ini? Buka kameramu. Ada nggak kata kerja di sini, Nur? Ada, sir. Yang mana? Oh, Nurpita ini masih grammarnya masih error ini. Saya dari sini ngecek kemampuan kalian loh guys. Ini udah post intermediate grammar. Nurpita belum bisa, masih bingung yang mana kata kerja. Esther. Yes, sir. What kind of tense is these sentences? Is the simple past? Okay. Which word that you
see here that refers to the characteristic of simple past? In the came. Ada ya came dan ada satu kata lagi yang menentukan dia. Yesterday. Good. Nah, pintar banget kamu sudah ya. Udah memang benar kamu lulus intermediate grammar. Kamu cocok udah di post intermediate grammar. Dari dua kata ini kalian sudah melihat bahwasanya kalimat ini adalah tense-nya adalah tense. Ingat, tense itu bukan tensi, bukan darah tinggi, tapi tense adalah waktu. Jadi waktu kejadian ini adalah terjadi di masa lampau, simple past. Dari mana, sir? Dari kata kerja apa? Bentuk pertama dari came ini apa? Come. Nah, bagus. Bentuk ketiganya? Lupa. Come, came, come. Come, came, come. Come, came, come. Kembali lagi seperti bentuk pertama. Cuman dari kalimat saya ini kamu nanti tahu bahwasanya ini bentuk pertama atau kedua. Contohnya, kalau bentuk pertama. I come to school every day. Dari sini ini bentuk keberapa ini, Esther? Bentuk ketiga, sir. Salah. Every day ini ciri-cirinya apa? Simple Present. Berarti bentuknya? Bentuknya verb 1. Nah, saya buatkan lagi contoh yang kedua. We have come to your house 3 times. Nah, come di sini bentuk keberapa kata kerjanya ini? We have yang kedua, sir, maksudnya? Yoi. Verb 3, sir. Dari mana kamu tahu ini verb 3? Karena dia we pakai have. Bagus. Dari kata auxiliary have yang artinya telah. Nah, kalau ada have, has, dan had, ini adalah ciri-ciri kalimat perfect. Ya. Jadi, semua kata kerja yang diikuti oleh have, has, dan had harus bentuk ketiga. Nah, meskipun ini sama, bentuknya sama, bunyinya sama, tapi dari kalimat ini kalian tahu yang mana bentuk pertama, yang mana bentuk ketiga. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Oke, Esther. Oke, kalau saya garis bawahi Maria, berarti yang saya tanya ini, waktu SMA kan seperti ini gurunya. Yang saya tanya sekarang Maria. Berarti pertanyaannya, siapa yang datang ke rumahku kemarin? Berarti pakai who. Ayo. Whom came to my house? Iya, pakai M. Whom. Salah. Langsung salah. Ini di sini posisinya Maria sebagai subjek atau objek, Neng? Maria came to my house yesterday. Oh, saya pikir objek, sir. Kalau objek, whom. Iya. Objeknya ini kan di belakang, Tante. Ini kan kalau di depan ini kan subjek kan, Esther? Oh iya, iya, sir. Ya, masa nggak tahu posisi subjek dan objek? Tapi pertanyaan dia tetap sama, sir. Sekarang, jangan membuat saya pusing dulu dengan pertanyaan kamu. Yang ditanya Maria kan? Iya. Berarti ini kita kosongin ya. Titik-titik datang ke rumahku kemarin. Siapa? Pasti kita tanya dong. Siapa yang datang ke rumahku kemarin? Gitu nggak? Iya. Berarti kalau menanyakan subjek berarti pakai Whose. whose lagi. Aduh, Esther, berarti kamu juga masih error grammarnya. Saya nggak tahu mau gimana lagi. Bilang tadi, kalau menanyakan si subjek, subjeknya buang, tambahkan saja who, ini langsung ambil semuanya, kasih tanda tanya. Paham nggak? Berarti nggak ada yang dirubah ya, sir? Ya, yang dirubahnya hanya Marianya dibuang, tambahkan who, pengganti si Maria. Iya, sir. Saya buatkan satu contoh lagi.
Iya, Ini Sir, buat yang, Esther masih, sorry. yang whom sama Yang- whose-nya gimana, Sir? Bisa Nanti Iya, Sir. kan satu-satu dulu. Makanya judulnya aja di atas ini sudah who. Kenapa kamu tadi pakai whose dan whom? Soalnya tadi lihat ya tadi itu, Sir. Oke, nih. Oke, gini biar kalian saya pusingkan. Who atau whom? Nah, ini nih. Oke. My brother has given me his money. Has given me some of his money. Oke, sekarang yang saya garis bawahi ini Esther. Berarti yang ditanya siapa? Subjek atau objek ini? Esther masih dengar saya? Masih, Sir. Nah, ini saya garis bawahi my brother. Berarti my brother ini subjek atau objek? Subjek, Sir. Nah, tadi saya bilang kalau menanyakan subjek pakai who atau whom? Pakai who. Nah, sekarang buat pertanyaannya. Siapa yang telah memberikan saya uangnya? Who. Lanjut. Who has apa had, Sir? Ini tensisnya sekarang pakai has atau had? Oh, enggak. Dikirain dirubah, Sir. Jangan. Who has given me some who has given me some of money? His man. Iya. His-nya enggak pakai his. Gak usah diubah-ubah dulu biar kamu nggak bingung. Ya. Nah, saya bilang tadi ini buang, tambahkan who, langsung who has given some of his money. Kalau dijawab, my brother has given me his money. Atau my mother has given me her money. Atau they have given me some of their money. Seperti itu. Nah, sudah paham ya? Paham, Sir. Nah, sekarang gilirannya si Cindy. Cindy masih ada di sini? Ada, Sir. Oke, Cindy. Buka kameranya, Neng. Oke, Sir. Sudah? Ini apa itu? Mikrofonnya dibenerin, Neng, mikrofonnya. Atau handphonenya yang satunya jangan dinyalain dulu. Biasanya ada dengungan karena ada devices yang lain di samping kamu. Nih, saya buatkan satu kalimat dulu. Who atau whom ya, pakai who atau whom. Tuti and Tati visited my grandmother in the hospital twice. Saya besarin biar kamu lihat dengan jelas. Jelas terlihat kalimatnya di layar kamu, Cindy? Jelas, Sir. Nah, sekarang saya yang saya garis bawahi adalah my grandmother. Saya mau tanya kamu, di kalimat ini, who is the subject and who is the object? Subject Tuti and Tati. Bagus. Object my grandmother.
Bagus. Nah, sekarang yang saya garis bawahi adalah my grandmother. Berarti yang ditanyakan di sini adalah objek. Nah, sekarang buat pertanyaan. Siapa yang dikunjungi oleh Tuti dan Tati di rumah sakit? Atau Tuti dan Tati telah mengunjungi siapa di rumah sakit? Buat pertanyaannya. Whom? Oke, bagus. Whom? Apa ya, Sir? Di tensis ini biar saya bantu. Caranya gini. Lihat tensisnya. Di tensisnya ini tensis apa? Past tense. Bukan past tense. Ini present perfect. Berarti kamu, Cindy, belum paham tensis. Lihat ini. Have dan has ketika diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, kalau dia kata kerja, kalau bukan kata kerja, diikuti oleh been, itu ciri-cirinya adalah present perfect. Dari mana presentnya, sir? Iya, kata bantunya kan have dan has, bukan had. Dari mana perfectnya, sir? Dari kata kerjanya bentuk ketiga. Oke, Cindy, sudah tahu ya? Ini tensis apa? Saya ulang. Tensis apa ini? Present perfect. Dari mana kamu tahu ini present? Dari have. Nah, kalau saya ganti ini menjadi had, tensisnya apa? Berubah dong. Jadi apa ini? Past. Ini tetap perfect kan? Ini yang Iya. menjadi past kan? Berarti past perfect. Paham? Saya kembalikan lagi. Berarti tensis ini tensis apa, Cindy? Present perfect. Nah, sekarang kata bantu di kalimat ini yang mana? Have atau visited? Have. Nah, bagus. Setelah kata tanya, baru tambahkan kata auxiliary-nya. Berarti auxiliary-nya apa ini? Ini Cindy. Auxiliary-nya berarti? Have. Have. Nah, berarti whom have. Subjeknya siapa tadi? Tuti and Tati. Iya, whom have Tuti and Tati. Kata kerjanya mana? Itu. Berubah nggak? Berubah nggak kalau dibuatkan pertanyaan? Tidak, ya. Tetap bentuk ketiga. Untuk di perfect, dia tidak berubah kata kerjanya. Ya. Yang berubah itu nanti antara have dan has. Karena di sini Tuti and Tati berarti have. Karena di sini juga have. Kalau di sini nanti Tuti aja, berarti di sini has. Di sini juga nanti has. Karena ini dua orang Tuti and Tati kan they kan, makanya dia pakai have di sini. Jangan bingung-bingung. Oke. Whom have Tuti and Tati visited visited in the hospital? Karena memang yang ditanyakan itu adalah my grandmother-nya. Paham? Sir. Saya buatkan satu contoh lagi. Ini masih buat kamu Cindy ya, biar pinter. Banyak contoh, banyak praktek, biar pinter. Gunawan has taught you grammar lesson, grammar aja. Gunawan has taught you grammar since 2019. Mana di sini subjeknya di kalimat ini, Neng? Cindy? Gunawan, Sir. Ini adalah subjeknya. Mana objeknya? Grammar. Dua di sini. Objek langsungnya, pernah nggak belajar direct and indirect object?
Dua di sini objeknya name. You and grammar. Sekarang lihat, yang mana sih yang objek langsung dari kata kerja ini sekarang? Mengajar siapa? You. Berarti inilah direct objeknya. Berarti sekarang ini adalah objeknya. Sekarang buat pertanyaan. Gunawan mengajar siapa pelajaran grammar sejak tahun 2019? Buat pertanyaannya. Whom? Has Gunawan. Iya, whom has Gunawan taught Grammar. grammar? Iya. Sudah pintar ya. Sudah pintar Cindy Novelia. Jadi kamu sudah paham penggunaan whom. Sudah? Saya lanjut ke ini semuanya harus ketemu who dan whom ini ya. Saya bertanya ke thank you Cindy. Thank you, sir. Saya bertanya ke Freddy Luis. Freddy, Halo, Sir. buka dulu kamera Halo. kamu Freddy. Saya mau Iya, Sir. mau ngomelin kamu. Mata kuliah kamu nggak lulus ya dari saya ya. Oh iya, Sir. Iya. Kenapa kamu Itu, maaf, Sir. Di rumah saya jaringannya jelek, Sir, wifi-nya. Sekarang Mati. gini. Yang butuh nilai itu kamu atau saya? Iya, Sir. Saya, Sir. Maaf, Sir. Ada nggak informasi ke saya? Ada 2 orang kamu nggak lulus di mata kuliah saya karena nggak ada informasi. Kalau si Ike saya bantu karena dia sebelum saya input nilai dia sudah lapor duluan, makanya saya kasih tugas tambahan. Benar kan Ike ya? Benar, Sir. Ike sadar bahwasanya nilainya nggak ada, makanya dia langsung chat saya. Kamu chat saya enggak kan Fred? Iya, Sir. Salah siapa Fred? Salah saya, Sir. Lain kali jangan begitu. Kamu Iya, kasihan Sir. nanti ngulang-ngulang terus. Jadi kalau kamu lihat nilai kamu nggak ada, coba komunikasi dengan dosen. Siapa tahu dosennya masih bisa memberikan nilai tambahan atau tugas tambahan. Sama si ini, ada teman kamu nggak yang sinias-sinias itu yang satu lagi? Yang kayaknya mana, tadi dia MC deh kalau nggak salah. Siapa namanya itu? Adiran Tohia, Sir. Iya, ini juga nggak lulus mata kuliah apa ya kemarin saya ajar kamu? Translation apa? Translation teori, Sir. Iya, tanya dulu Adiranto itu. Dia udah saya input nilai semuanya, udah mau masuk semester genap ini, dia baru chat saya, nggak saya balas. Artinya capek saya balas-balasnya karena nggak ada ini lagi, nggak ada, sudah kadaluarsa informasinya. Freddy, Oke, Sir. saya hanya membantu kamu untuk menjadi mahasiswa yang zaman now. Artinya ketika kamu memang yang butuh atau kamu yang salah, mau semarah apapun nanti dosennya, tapi kamu mencoba dulu. Coba hubungi, komunikasi, gitu. Lain kali gitu ya Fred ya. Iya, Sir. Sir. Maaf, Sir. Padahal gampang banget loh, online ini untuk kalian lulus. Rajin-rajin aja tampil di kamera, apalagi dosennya seperti saya. Rajin ikut kuliah saya, dengarkan baik-baik. Kalau memang otak kamu nggak mudeng-mudeng, mau gimana lagi? Saya kan bantu dengan meluluskan yang nilai pas-pasan. Artinya, jangan gara-gara saya nggak meluluskan kamu. Ini kan mata kuliahnya namanya mata kuliah prasyarat ya. Kamu nggak bisa nanti ngambil mata kuliah advanced grammar kalau mata kuliah ini contohnya mata kuliah ini nggak lulus gitu. Jadi kalian semua di sini, apalagi udah semester 4 ya kalian ya, Iya, benar Sir. nggak? Iya, benar, Sir. Sudah dewasa. Artinya kamu dituntut untuk menerima segala kenyataan. Kenyataan terpahitnya adalah kalau dosen ngomelin kamu karena kesalahan kamu, wajar, kan kamu yang salah. Yang penting kamu harus mencoba dulu mendekati dosennya, memberikan informasi, komunikasi. Tapi kamu tahu harus dulu jadwal tenggat itu kapan. Kalau sudah mau masuk semester genap seminggu lagi, aduh, telat kamu kasih informasinya. Gak apa-apa ya, saya informasikan di sini ya, di mata kuliah saya ini ya. Iya, Sir. Iya, ini untuk semua mata kuliah, bukan ke saya saja.
Jadi coba menjadi mahasiswa yang aktif gitu. Kasihan nanti kamu bayar terus udah ikut beberapa pertemuan karena signal jelek ngulang kan, aduh sia-sia ngabisin usia kamu di UKI bertahun-tahun karena signal doang. Kan bisa kalau misalkan memang signal nggak bagus kayak kemarin, siapa kalau nggak salah itu yang lagi di kampung, saya tulis jawabanmu di chat ya, tetap kan saya berikan cara bagaimana caranya biar kamu bisa aktif. Ya Freddy ya, saya kasihan karena saya ingat banget nama kamu itu tidak lulus. Ya, mudah-mudahan kedepannya sudah jadi mahasiswa yang lebih dewasa ya Freddy ya. Oke, sir. Bagus. Nah Freddy, saya kembali ke di layar kamu masih terlihat tulisan saya? Masih, sir, masih. Saya double ini aja ya, duplikat slide. Nah, ini saya hapus, saya ganti kalimatnya. Ready, want to see. Siapa nama pacar kamu, Freddy? Gak ada, sir. Bohong aja. Freddy wants to see Ma'am Susan every day. Mudah-mudahan kamu pengen ketemu Ma'am Susan terus. Ini mana subjeknya di sini? Subjeknya Freddy, sir. Freddy itu nama siapa ya? Nama orang, sir. Siapa objeknya di sini? Objeknya Ma'am Susan. Sekarang ini kayaknya bahasa Indonesia banget kalimatnya. Mrs. Susan. Oke, sekarang yang saya mau tanyakan kamu adalah subjeknya. Jadi pertanyaannya apa ini? Kalau yang jawabannya nanti adalah Freddy. Berarti bagaimana cara nanyanya? Caranya siapa yang ingin bertemu Mrs. Susan setiap hari? Berarti pertanyaannya who, sir. Iya, who, lanjut. Who wants to see Mrs. Susan. Iya, saya dengar. Lanjut. Who wants to see Miss Susan every day? Mrs. Susan. Mrs. Susan every day. Bagus, sudah pinter. Berarti kita pakai who. Nah, sekarang saya ganti kalimatnya, bukan saya ganti kalimatnya sama, tetapi sekarang ini saya terlalu canggih. Nah, yang saya garis bawahi sekarang bukan Freddy, tetapi Ma'am or Mrs. Susan. Berarti Freddy ingin bertemu siapakah setiap hari? Jadi pertanyaannya? Atau kepada siapa Freddy ingin bertemu setiap hari? Berarti yang ditanyakan ini subjek atau objek? Objek. Nah, yang tadi yang saya tanya, kalau tanya objek who atau whom? Who. Boleh who, tapi itu informal. Oke, gini. Kamu buatkan dulu pakai whom. Nanti saya buatkan pakai who. Oke. Buat pertanyaannya. Whom. Want. Salah. Kalau menanyakan si objek, kamu harus menggunakan auxiliary atau kata bantu. Auxiliary. Sekarang, Freddy, ini tensisnya tensis apa ini? Present, sir. Simple present, jangan present aja. Present kan ada present continuous, present perfect, present perfect continuous. Kalau ini simple? Simple present, sir. Bagus. Dari mana kamu tahu ini simple present? Who wants to see Mr. Susan every day? Bukan. Dari kata mana? Oh, dari kata everyday-nya, sir. Dari kata everyday dan? Iya. Oh, ini kata keterangan waktunya. Selain itu, ada satu lagi. Once. Dari once-nya, sir. Iya, bagus. Sudah pinter. Ya.
dari wants-nya. Ada apa Pak dengan wants-nya? Wants-nya kan pakai S, berarti bentuk pertama. Kenapa pakai S, sir? Kenapa nggak dihilangkan S-nya? Freddy ini kan masuknya ke he. Ingat, kalau she, he, it, kata kerjanya harus ditambah S atau ES. Oke, sekarang yang mau saya tanyakan, kalau di simple present, Freddy, ada dua kata bantu untuk membuat kalimat pertanyaan. Apa itu kata bantunya? S. S bukan. Itu bukan kata bantu, itu pendingin kalau S. Head, sir. Head. Apa? Head. Head itu untuk pasek Freddy. Ada yang bisa bantu Freddy? Sir. Is bukan kata bantu, tapi is adalah to be. Ada yang tahu? Ayo sambil belajar guys. Jangan kalian kebanyakan turu atau tidur. Ayo. Untuk menanyakan kata kerja di simple present ada dua auxiliary yang selalu kita pakai tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she, he, it, kata bantunya adalah Has. Has itu untuk nanti present perfect, artinya telah. Does, sir. Bagus. Siapa yang ngomong ini? Yes, sir. Yes, sir. Selain das, ada satu lagi yes, sir. Ajarin dulu temannya. Ada dua. Das dan? Does dan do. Iya, perfect. Kata ini, does and do ini digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan dan juga kalimat negatif untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Lihat, di kalimat kamu ini, Freddy, ada kata kerja nggak di sini? Ada, sir. Yang mana? Yang si, itu si. Yang pertama, kamu lihat. Ini hanya to infinitive. Yang pertamanya, wants-nya. Wants, ya. Dari sini kamu sudah paham. Untuk membuat kata tanya nanti, kamu pakai does atau do? Does, sir. Bagus. Berarti sekarang whom does siapa subjeknya? Susi. Subjeknya Miss Papa? Susan. Susan. Subjeknya. Once. Subjeknya. Oh, Freddy. Oh, sebutinlah semuanya. Oke. Whom does Freddy? Whom does Freddy? One-nya pakai tidak pakai S lagi karena S-nya sudah digunakan oleh si does. Berarti kata kerjanya ke bentuk pertama tanpa S. Berarti whom does Freddy want to see every day? Sorry. Freddy want to see every day. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham, sir. Ya, teman-teman, maaf ya, saya mengajarkan kalian ini sudah kayak anak TK atau SD lagi, tapi nggak apa-apa. Selama kalian memang belum paham, saya mengajari kalian dengan cara apapun, saya pengen banget kalian jangan ngulang-ngulang grammar lagi. Lihat ya, Freddy ya. Saya tanya lagi, Freddy. Untuk di simple present, Freddy, untuk membuat kata tanya, untuk membuat pertanyaan, kita menggunakan auxiliary apa? Yes, sir. Kita menggunakan kata bantu, ada dua tadi yang disebutkan Esther. Ada dua kata bantunya. Yang tadi kata das dan do. Do dipakai untuk subjek apa? Subjek yang mana saja?
Esther, ajarin dulu si Freddy. Do digunakan untuk yang subjeknya siapa saja? Iya, Sir. Kalau do digunakan untuk subjek yang sebutkan I, You. Ayu. Ayu Dewi bukan, Sir? Iya, ingat dua nama perempuan cantik itu, Ayu Dewi. Oh ya, Ayu Dewi. Ayu Dewi. You, kalau does digunakan untuk subjek siapa, Esther? She, he, it. It. Kalau saya ganti, kalau Maria, pakai do atau does? Does. Kalau subjeknya Fred, do atau does? Sir, suaranya putus, Sir. Putus. Kalian sudah dengar? Putus, Sir. Oh, putus-putus. Asal jangan tali silaturahmi kita lah putus-putus. Masih dengar baik? Enggak? Ya, baru, Sir. Oke. Ini panas Sudah kali membaik, handphone Sir. saya. Benar panas. Memburuk lagi kayaknya, Sir. Sudah. Oke, sebentar. Saya ganti wifi dulu. Kalian jangan kemana-mana ya. Yes, Sir. Saya ganti Siap, wifi. Sir. Ya. Ya, halo teman-teman. Halo, Sir. Saya dengar. Dengar, Sir. Oke, baik. Bisa, Sir. Saya share screen lagi. Nah, sudah terlihat? Sudah, Sir. Oke. Siapa tadi yang saya tanya ya? Ready, Sir. Ya, Sir. Oke. Oke. Sudah sampai mana tadi? Oke.
Sudah paham ya Freddy ya, siapa yang pakai das, siapa yang pakai do. Sudah ya? Yes, sir. Yes, sir. Bos. Saya sekarang, terima kasih Freddy. Oke, terima kasih, sir. Saya ke, kamu semangat banget kayaknya nggak ditanya lagi. Enggak? Enggak. Saya ke Ike. Yes, sir. Oke, buka itunya, kameranya. Astagfirullah. Bentar, sir. Saya tulis Yes, kalimat lagi. Sudah ya. Lihat kalimat saya. Esther dropped. Sir, pemandangannya di sini nggak bagus, sir. Gak apa-apa. Emang saya mau lihat pemandangannya, orang saya mau lihat wajah kamu kok. Esther dropped by my house 2 weeks ago. Ike, ini tensi siapa ini, Ike? Ike dengar suara saya? Yang lain masih dengar suara saya? Simple past, sir. Sir. Dengar, sir. Oke. Tensi siapa ini, Ike? Simple past, sir. Dari mana kamu tahu ini simple past? Dari kata mana? Drop it sama 2 weeks ago. Bagus, kamu pinter banget sekarang. Ini kata keterangan waktunya ada ago-nya 2 minggu lalu dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, saya sekarang garis bawahi Esther. Berarti yang ditanyakan adalah subjek. Coba buat. Siapa yang singgah ke rumahku 2 minggu lalu? Buat pertanyaan ke? Who dropped atau drop aja? drop Pakai ed? enggak. Iya, sir. Iya. Karena di sini tidak ada kata bantu, makanya kalau ini langsung kata kerjanya tidak berubah. Tapi kalau nanti sudah ada did untuk menanyakan si objek, baru dropnya berubah ke bentuk pertama. Kalau ini nggak berubah karena langsung ditanyakan dia, who dropped by my house 2 weeks ago? Gitu. Kalau dijawab berarti Esther dropped by my house. Jadi tidak ada perubahan. Oke, sekarang saya buatkan kalimat kedua. Alvin talked to Ike last night. Mana di sini subjeknya? Alvin, sir. Oke, mana objeknya? Ike. Sekarang ini tensinya tensi siapa? Simple past juga, sir. Dari mana kamu tahu ini simple past? Yang talk sama last night. Oke, talk ini berarti bentuk keberapa ke? Bentuk kedua, sir. Bagus. Kalau begini cara jawabnya kamu udah pinter banget. Bisalah kamu nanti A. Jangan jelek nilainya. Ini objeknya kan? Iya, sir. Sekarang tanya. Alvin ketemu siapa tadi malam? Atau siapakah yang ditemui Alvin tadi malam? Sama saja. Pakai who atau whom? Whom. Oke. Whom. Karena yang ditanya ini adalah objek. Berarti kita butuh kata bantu. Kata bantu. Bagus. Mana kata bantunya? Did, sir. Sudah pinter banget kamu. Yang lain ya, kamu belajar nanti sama Ike. Dia sudah paham. Jadi kata bantu untuk simple present tadi do dan does. Tapi kalau untuk simple past kita pakai did. Tapi lihat perubahannya nanti. Whom did, subjeknya mana? Alvin. Whom did Alvin? Talk. Talknya pakai ed atau enggak? Enggak. Iya, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita pakai who,
Tidak ada yang berubah, tetap dia kata kerjanya mau kata kerjanya di sini pakai ed, di sini juga pakai ed. Kalau di sini nanti kata kerjanya bentuk SSS, di sini juga harus SSS. Tapi ketika sudah ada kata bantu do, does, did di sini segala macam, kita kembalikan bentuk kata kerjanya ke bentuk pertama, ya. Jadi whom did Alvin talk to last night? Ya. Ikatannya sudah lulus. Thank you so much. Thank you, sir. Maksudnya lulus untuk bahasan who dan whom. Ya. Siap-siap. Masih ada waktu, saya meskipun nggak kedapatan semua saya tanya, tapi pembahasan kita bersama ini mudah-mudahan yang lain juga sudah mengikuti. Oh ini Mas Jeffrey, kamu tadi itu Jeff, yang teman saya ngopi itu, coba Jeffrey sekarang saya tanya, ini kan Jeffrey namanya ya? Ya, Sir. Iya, jadi lupa nama wajahnya saya ingat, namamu lupa. Soalnya kamu udah nggak pernah masuk. Kamu masih aktif kuliah, Jeff? Ya, mulai dari semester ini harus aktif, Sir. Kemarin kamu berapa semester nggak aktif? Kayaknya 1 semester lebih deh. Kamu pulang kampung? Enggak. Terus nongkrong aja? Ya banyak yang terjadi lah, Sir. Sekarang berubah lah demi masa depan ya. Kalau misalkan IPK-nya pas-pasan nggak apa-apa, yang penting lulus dulu, oke? Iya, Sir. Bagus. Ini kalimat saya buatkan dulu ini, Jeff. Boleh dimarket dulu. Boleh dimarket ya. Gua 600 kan tulis. Got me a cake last night. Mana di ini tensi siapa, Jeff? Simple past, Sir. Iya, dari mana kamu tahu ini? Dari kata mana? Kata broke-nya Iya. itu pakai Broke-nya ini bentuk kedua. Dari kata ini juga kan? Iya. Iya, bagus. Buat dulu satu kalimat, tapi yang ditanyakan adalah siapa yang membawa kue kepada saya tadi malam? Berarti kita pakai who atau whom? Who, Sir. Oke, sekarang buatkan pertanyaannya. Who bought me a cake last night? Bagus. Ini tinggal copy paste aja ke sini, tidak ada yang berubah. Nah, saya sekarang ini saya ubah kalimatnya, bukan saya ubah, saya ganti. Sekarang yang saya garis bawahi bukan she tapi me, berarti objeknya yang ditanya. Berarti dia membawakan kue kepada siapa tadi malam? Coba. Atau kepada siapa dia membawa kue tadi malam? Berarti pakai who atau whom? Pakai whom, Sir. Oke, whom. Whom. Mana kata bantunya tadi kalau simple past bagus. Whom did? Si bought, tapi pakai bentuk pertama. Bentuk pertamanya apa? Kalau brought itu kan bentuk kedua. Berarti bentuk pertamanya bring. Bring. Lupa. Whom did she bring a cake? Last night? Benar ya? Kata kerjanya kembalikan ke bentuk pertama. Bagus, Jeffrey sudah paham. Thank you, Jeff. Oke, Sir. Thank you. Ya, sebelum kita akhiri, saya tanya satu orang lagi. Ada di sini Louis. Louis. Yes, Sir. Kamu masih di kampung? Enggak, Sir. Saya udah di Jakarta, Sir. Udah ketemu pacar kamu dong? Gak ada pacar, Sir. Bohong aja kamu. Sebentar saya tanya dulu nama teman-teman kamu yang hadir hari ini ya. Ada Michelle, ada Niputu, ada Nurpita tadi udah saya tanya. Patricius tadi belum saya tanya ya. Karena kamu ini ya, Vin ya, kamu tadi keluar masuk ya. Yes, kamu keluar masuk. Oke, saya tanya sekarang Louis. Ingat Louis. Orang kampung kayak kita ini harus pintar bahasa Inggris, enggak nanti bilang dipermalukan lagi nanti sama tetangga. Ini kalimatnya.
is singing a song now. Ini tenses apa ini, Neng? Simple present perfect, sir. Enggak ada perfect. Kalau perfect itu ada kata kerjanya bentuk ketiga. Di sini nggak ada kata ketiga. Ini ing, berarti continuous kan? Oh. Tapi Yes, continuousnya present atau past? Lihat present, to-be-nya. sir. Iya, karena Present. to-be-nya is. Berarti present continuous. Berarti tensesnya apa? Sebutkan. Present. Present continuous is, sir. Nah, continuous. Oke, sekarang mana subjeknya di sini? Ke, sir. Oke. Sekarang ke yang saya garis bawahi. Berarti kalau ditanya, siapakah yang sedang bernyanyi? Pertanyaannya? Who is singing a song now? Jadi tidak ada perubahan. Langsung ambil saja ini sampai ke belakang. Who is singing a song now? Oke. Satu kalimat lagi. Ini tensesnya. Gerald had fed his animals before going to school. Ya, ini tensi siapa ini, Neng? Louis? Halo. Lihat, kata kerjanya di sini yang mana? Nah, jangan-jangan kamu nggak tahu lagi. Saya artikan ya. Gerard telah memberi makan hewan-hewannya sebelum pergi ke sekolah. Mana kata kerjanya di sini? Saya belum muncul, sir. Masih gerak head. Oh, berarti signal kamu atau signal saya. Yang lain udah kelihatan kalimat saya yang full nggak? Lengkap? Sudah lengkap, Sir. Oh, Lengkap, berarti udah, signal Sir. kamu, Luis. Refresh dulu bentar. Sudah terlihat belum? Udah, sir. Nah, mana kata kerjanya di sini? Oh, head, sir. Head itu bukan kata kerja di sini, karena di sini ada kata kerja yang di depannya. Head adalah kata bantu. Kata kerjanya adalah fed. Berarti feed, fed. Berarti is C. Nah, ini kata kerjanya nih. Berarti tensis apa ini, Neng? Kalau ada head, berarti auxiliary untuk perfect. Past perfect. Berarti tensisnya tensis apa? Past perfect tense. Dari mana kamu tahu ini past perfect? Karena dia menggunakan head, sir. Kata bantu head. Kata bantunya head. Dan kata kerjanya bentuk ketiga. Ya, ini bentuk ketiganya. Ya. Oke, mana di sini objeknya? Di kalimat ini? Mana objeknya di sini? His ya, sir. His animals. Iya, his animals. Sekarang, karena his animals ini bukan orang, kita pakai whom enggak? Enggak, sir. Iya, jangan. Karena ini adalah hewan. Kalau hewan objeknya, pakailah what. Sudah paham, guys? Paham, Sir. Nah, bikinlah pertanyaannya dulu ini. Apa yang Gerald beri makan sebelum pergi ke sekolah? Tadi pakai apa kata tanyanya? What, sir? Iya. What
Mana auxiliary-nya? Head, sir. Head. Mana subjeknya? Girl, sir. Gerald dulu, baru kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Fed his animals. Iya. Jangan his animals lagi, karena ini yang ditanya sekarang. Oh, head Iya, going berarti to school. what had Gerald fed before going to? Sudah paham? Sir. Sudah paham? Sudah, sir. Iya. Oke teman-teman, Sudah, Sir. silakan dibuka kameranya untuk saya screenshot terakhir kali untuk pertemuan hari ini. Dan saya akan membacakan siapa saja yang hadir hari ini di pertemuan saya. Saya bacakan dulu, buka dulu semua kameranya, didengarkan. Yang hadir hari ini adalah Nurpita, Esther, Cindy, Freddy, Ike, Jeffrey, Louis, Rosetta, Michelle, Niputu, Patricius, dan Alphonsus. Ada yang belum saya panggil namanya? Sudah semua ya? Ada 12 orang ya? Iya, 12 orang di list saya, ditambah saya memang 13. Oke, saya ambil foto dulu. Silakan tersenyum dengan gigi yang rapi. Meskipun giginya memang ada yang busuk-busuk, nggak apa-apa. Yang penting senyumnya manis. 1, 2, 3, go. Nah, gitu. Senyumnya seperti senyum, jangan ditahan. Nanti kalau ditahan kayak SPK. Coba sekali lagi. 1, 2, 3, go. Nah. Tahu ya SPK ya? Tanya Tania kalau nggak tahu SPK. Oke, guys. Apaan? Orang nggak tahu juga. Thank you. Oke, saya minta untuk biar Ike ini apa namanya nggak cerewet lagi. Coba Ike yang bawa doa terakhir untuk pertemuan hari ini. Ayo. Astagfirullah, Sir. Ayo, ayolah. Jangan banyak ngomong dulu. Ayo. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini, Tuhan. Hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan kami. Kiranya Engkau memberkati Mr. Gun, supaya dia bisa lancar memberikan materi-materi kepada kami, dan agar kami bisa mencerna dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Mr. Gun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sehat selalu guys. Salam, bye. Oke, Sir, thank you. Jangan lupa bahagia ya. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir. Thank you, sir.